Jarak antara tiupan sangkakala saat kiamat. Peristiwa yang dipastikan kebenaran datangnya pada hari kiamat kelak adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini dikabarkan akan ditiup sebanyak beberapa kali oleh malaikat Israfil. Sangkakala ini sudah siap dalam posisi mengarah ke arsy dan hanya menunggu waktunya kapan malaikat Israfil mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, disebut dalam salah satu hadits bahwa malaikat Israfil tidak pernah berkedip sejak diberikan tugas ini kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembawa sangkakala tidak pernah berkedip sejak diberi tugas. Ia memandang terus ke arah arsy karena khawatir diperintahkan sebelum matanya kembali berkedip. Kedua matanya laksana bintang bersinar. Hadis riwayat Hakim. Dijelaskan dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tiupan sangkakala dilakukan 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amru. Kemudian sangkakala ditiup, tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan memiringkan dan mengangkat leher. Orang pertama yang mendengarnya adalah seseorang yang tengah memperbaiki telaga untuk minum untanya. Ia mati dan orang-orang pun mati. Setelah itu, Allah menurunkan hujan seperti gerimis, kemudian jasad manusia bermunculan. Setelah itu sangkakala ditiup lagi maka tiba-tiba mereka berdiri melihat. Jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua tersebut termaktub dalam riwayat hadits dari Sahihin Abu Hurairah yang pernah mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara 2 tiupan sangkakala adalah 40. Mendengar hal itu, Abu Hurairah pun ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah berkata, "Aku enggan menjawab." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 bulan?" Abu Hurairah berkata, "Aku enggan menjawab." Abu Hurairah sebaliknya menjelaskan, "Aku enggan menjawab. Segala sesuatu dari tubuh seseorang akan hancur, kecuali AJB az-zanab tulang ekor. Dari situlah, jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa yang terjadi ketika malaikat Israfil membunyikan sangkakala yang kedua adalah kebangkitan manusia dari alam kubur untuk dihisab. Sekaligus dimintai pertanggungjawaban amalnya selama di dunia. Menurut Ibnu Katsir, tiupan kedua ini terjadi sebelum api mulai menggiring manusia ke padang mahsyar. Setelah malaikat Israfil meniupkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seluruh ruh makhluk yang bernyawa, di antaranya ada yang bercahaya atau ruh dari orang-orang yang beriman. Setiap ruh tersebut pun kembali ke jasad masing-masing dan memasuki jasadnya melalui lubang hidung. Hal ini pun yang membuat tanah-tanah kubur membuka dan seluruh manusia pertama hingga terakhir dibangkitkan dari kubur masing-masing. Peristiwa inilah yang disebut dengan hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, sebagaimana diterangkan dalam surah Yasin ayat 51 sampai dengan 52. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya, dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur?" Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasul-Nya.